Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Sop Iga Pak Kus berdiri di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Meski lokasinya tidak strategis, warung itu selalu dipenuhi pelanggan. Aroma kaldu iga yang menggoda menguar dari dapur kecilnya, mengundang siapa saja yang lewat untuk mencicipi kelezatannya. Tak heran jika warung itu menjadi buah bibir, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga di kota sebelah. Namun kesuksesan ini tidak datang tanpa rumor. Bisik-bisik tentang persugihan mulai beredar di antara warga. Kok bisa ya warung sekecil itu lokasinya di gang sempit, tapi ramai terus? Gumam Bu Sumi, seorang pelanggan tetap kepada temannya, Bu Retno. Iya, padahal kalau dipikir-pikir harganya juga standar aja. Tapi rasanya memang beda sih, enak banget. Sahut Bu Retno sambil nyeruput kuah sop. Tapi ya, siapa tahu ada yang bantu-bantu dari alam sana. Rumor ini diperkuat oleh kesaksian beberapa orang yang mengaku melihat hal-hal aneh di warung tersebut. Salah satu kisah datang dari Adi, seorang mantan karyawan Pak Kus. Bang Adi, serius? Masa sih Pak Kus kayak gitu? Tanya Dito, seorang temannya saat mereka nongkrong di pos ronda. Aku gak main-main, Dit. Aku pernah lihat sendiri. Malam Jumat itu semua disuruh pulang lebih awal. Katanya mau bersih-bersih. Aku penasaran, jadi aku pura-pura pulang, tapi balik lagi lewat belakang. Waktu aku intip dari jendela. Adi berhenti sejenak, matanya menerawang, mengingat kejadian itu. Terus gimana? Desak Dito. Dia nyalain dupa, Dit. Terus ngomong sendiri, kayak baca mantra. Ada benda hitam di tangannya, entah apa. Tapi rasanya serem banget, kayak ada yang liatin aku dari kegelapan. Aku langsung kabur. Dito hanya bisa mengangguk pelan, sementara bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Kedatangan Ki Darman. Suasana di warung itu berubah ketika seorang pelanggan bernama Ki Darman datang pada suatu malam. Ki Darman adalah seorang spiritualis terkenal di kota itu. Sering dimintai bantuan oleh warga untuk mengusir makhluk halus atau menyelesaikan masalah supranatural lainnya. Saat ia masuk ke warung, banyak pelanggan lain yang mengenalinya, tetapi Ki Darman hanya tersenyum ramah dan duduk di sudut warung. Pak Kus menyambutnya dengan senyuman lebar. Selamat datang, Pak. Mau pesan apa? Biasanya sop iga ya? Tanyanya ramah. Benar, Pak Kus. Sop iga favorit saya, tapi kali ini tambahkan nasi ya. Perut saya lagi lapar. Ki Darman berbicara dengan nada bersahabat, tetapi matanya terus mengamati setiap sudut warung. Pak Kus terlihat sedikit gugup, tetapi ia tetap melayani dengan cepat. Ketika sop iga diantarkan, Ki Darman mulai makan perlahan. Sop ini selalu enak ya, Pak Kus? Kaldu iganya, bumbunya, semua pas. Ki Darman berbicara dengan nada santai, tetapi ada ketegasan dalam intonasinya. Terima kasih, Pak. Itu resep keluarga turun-temurun. Saya senang kalau Bapak suka, jawab Pak Kus, mencoba terdengar tenang. Namun di tengah makan, Ki Darman berhenti. Ia menatap piringnya lama, lalu mengangkat sendok, memperhatikan kuah dengan seksama. Unik, gumamnya. Salah satu karyawan yang mendengar gumaman itu mendekat dan bertanya, kenapa, Pak? Ada yang aneh dengan makanannya? Tidak ada yang aneh, malah terlalu sempurna, jawab Ki Darman sambil tersenyum. Tapi kadang sesuatu yang terlalu sempurna perlu dipertanyakan asal-usulnya. Ucapan itu membuat suasana di warung mendadak hening. Pelanggan lain mulai melirik ke arah Ki Darman, lalu ke Pak Kus yang tampak berusaha keras mempertahankan senyumnya. Ah, Bapak ini memang suka bercanda ya. Semua bahan di sini alami kok. Kami pakai bahan-bahan segar setiap hari, balas Pak Kus. Ki Darman hanya tersenyum tipis. Begitu ya? Resep keluarga memang sering kali punya rahasia yang tidak sembarang orang tahu. Pak Kus tidak menjawab. Ia hanya kembali ke dapur dengan gerakan tergesa-gesa. Malam yang mencekam. Setelah pelanggan terakhir pergi, warung lebih cepat sepi dari biasanya. Ki Darman tetap tinggal duduk di sudut menikmati teh hangatnya perlahan. Pak Darman, sudah malam. Saya mau tutup warung. Kalau mau lanjut ngobrol, mungkin besok ya? Pak Kus berbicara dengan nada ramah, meski terlihat ada kegugupan di wajahnya. Oh, tentu saja Pak Kus. Saya akan pergi sebentar lagi. Terima kasih untuk teh dan sop iganya. Namun, Ki Darman tidak benar-benar pergi. Ia berpura-pura keluar, lalu bersembunyi di balik pohon besar di depan warung. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat Pak Kus menutup pintu warung rapat-rapat. Pak Kus keluar melalui pintu belakang dengan membawa kantong hitam besar. Ki Darman mengikutinya dengan langkah hati-hati. Di belakang warung, Pak Kus berhenti, membuka kantong itu, dan mengeluarkan beberapa benda aneh. Boneka kecil terbungkus kain hitam, seikat rambut manusia, dan sebuah mangkuk berisi cairan merah kental.
Dengan ini, aku mohon kesuksesan tetap bersamaku, gumam Pak Kus sambil menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra. Ki Darman yang mengintip dari balik semak-semak mencium bau anyir bercampur aroma dupa yang menyengat. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dalam hati, Ki Darman bergumam, "Jadi benar dugaanku. Ini bukan sekadar rumor. Pak Kus, kau sudah melangkah terlalu jauh." Ia memutuskan untuk tidak bertindak malam itu. Ia kembali ke rumahnya merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkap rahasia gelap ini tanpa membuat orang-orang di sekitarnya dalam bahaya. Esok harinya, Ki Darman kembali ke warung Pak Kus dengan rencana yang matang. Kali ini ia tidak datang sendiri, melainkan membawa beberapa warga yang mulai curiga akan kejanggalan di warung tersebut. Adi, mantan karyawan yang pernah menyaksikan ritual aneh Pak Kus, juga turut serta. Mereka tiba menjelang sore, tepat saat warung baru mulai buka. Pak Kus, yang sedang menyapu lantai, tampak terkejut melihat kedatangan Ki Darman bersama rombongan. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ia segera menyembunyikannya di balik senyum ramah. "Wah, ramai sekali hari ini," ujarnya dengan suara ceria yang dibuat-buat. "Silakan masuk, silakan duduk. Mau pesan apa?" Ki Darman duduk di meja tengah bersama warga lainnya. Ia memesan sop iga seperti biasa, tetapi kali ini ia hanya menatap mangkuknya tanpa menyentuh makanannya. Matanya lurus menatap Pak Kus. "Pak Kus," Ki Darman akhirnya memecah keheningan. "Kami datang hari ini bukan sekadar untuk makan. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Pak Kus berhenti mengelap meja. Tangannya yang memegang kain terlihat gemetar sedikit. "Bicarakan apa, Pak? Kalau soal makanan atau pelayanan, kami selalu terbuka untuk masukan." Ki Darman tersenyum tipis. "Bukan soal itu. Ini tentang warung ini dan kesuksesan luar biasa yang Bapak raih." Terdengar desahan kecil dari beberapa warga yang mulai merasa suasana menjadi lebih serius. Pak Kus mencoba tetap tenang, tetapi senyumnya terlihat kaku. "Ah, ini semua berkat kerja keras dan doa, Pak Darman. Tidak ada yang lain." Ki Darman mengambil sesuatu dari saku bajunya, sebuah cermin kecil dengan bingkai emas. Ia meletakkannya di atas meja dengan perlahan. "Pak Kus, saya membawa cermin ini untuk Bapak. Ini bukan cermin biasa. Ia akan menunjukkan kebenaran di balik apa yang terlihat. Apakah Bapak berani melihat diri Bapak di sini?" Pak Kus tampak terkejut. Ia melangkah mundur sedikit memandang cermin itu dengan ekspresi campuran antara takut dan gelisah. "Untuk apa saya melihat ke cermin itu, Pak? Saya tidak mengerti apa maksud Bapak." Adi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Pak Kus, saya pernah kerja di sini. Saya pernah melihat sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Ritual itu, dupa, dan benda hitam di tangan Bapak. Semua itu masih terbayang di kepala saya." Pak Kus menatap Adi dengan tajam. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan sembarangan menuduh." Suaranya meninggi, tetapi terdengar lebih seperti seseorang yang terpojok. Seorang warga lain berdiri dan berkata, "Pak Kus, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Apakah semua ini benar? Apa yang sebenarnya terjadi di warung ini?" Pak Kus terlihat semakin gelisah. Tatapannya berpindah-pindah dari cermin di atas meja ke pintu keluar seolah mencari jalan untuk melarikan diri. Namun, salah satu warga berdiri di depan pintu, menghalangi jalan. Akhirnya, dengan napas berat, Pak Kus menghela napas panjang dan duduk. "Baiklah," katanya lirih. "Saya akan menjelaskan, tapi tolong, jangan bertindak gegabah." Pengakuan gelap Pak Kus. Semua orang di warung itu menahan napas saat Pak Kus mulai berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan awal mula perjanjian gelapnya. Beberapa tahun lalu, ketika warungnya hampir bangkrut, ia bertemu dengan seorang dukun di pelosok desa. "Dia menawarkan jalan keluar," ujar Pak Kus. "Ritual persugihan yang menjanjikan keberhasilan, tapi ada syaratnya." Pak Kus berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Setiap malam Jumat, saya harus memberikan persembahan. Dan sop iga yang saya buat harus mengandung sesuatu yang berasal dari korban persembahan itu." Hening. Suasana di warung berubah mencekam. Beberapa warga memandang mangkuk sop mereka dengan ngeri, menyadari kemungkinan mengerikan di balik makanan yang selama ini mereka nikmati. "Pak Kus, apa yang sudah Anda lakukan?" tanya seorang ibu dengan suara serak. Matanya basah oleh air mata. Pak Kus hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Malam yang berakhir mencekam. Malam itu, setelah warung ditutup, Ki Darman memimpin upacara pembersihan. Bersama warga yang berani tinggal, ia menyalakan dupa dan melantunkan doa-doa untuk mengusir entitas gelap yang telah lama mendampingi Pak Kus.
Namun, belum separuh ritual berjalan, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lilin yang mereka gunakan. Tawa melengking menggema dari sudut ruangan yang gelap. Semua orang terpaku, memandang ke arah suara itu dengan rasa takut. Dari kegelapan, sesosok bayangan hitam muncul perlahan. Matanya merah menyala, tubuhnya melayang, dan auranya memancarkan kebencian yang luar biasa. Kalian pikir bisa mengambil apa yang sudah menjadi milikku? Suara itu bergema seperti guntur, membuat semua orang merinding. Ki Darman berdiri di depan, melindungi warga di belakangnya. Pergilah, kau tidak lagi memiliki kekuatan di sini. Semua ini akan berakhir malam ini. Namun, entitas itu hanya tertawa. Kalian tidak tahu apa yang kalian lawan. Pak Kus adalah milikku, dan sekarang kalian semua akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Dengan cepat, Ki Darman memimpin warga untuk melantunkan doa bersama. Perlawanan sengit antara doa mereka dan kekuatan gelap itu berlangsung hingga tengah malam. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, entitas itu memekik keras, tubuhnya perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Pak Kus berlutut, menangis terseduh-seduh. Maafkan saya hanya ingin warung ini sukses. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Ki Darman menepuk bahunya. Kesuksesan yang diperoleh dengan jalan gelap tidak akan pernah membawa kedamaian, Pak Kus. Anda harus bertobat dan mulai dari awal lagi dengan cara yang benar. Sejak malam itu, warung Pak Kus tidak pernah sama lagi. Pelanggan mulai berkurang, tetapi Pak Kus merasa lebih lega karena beban dosa yang ia tanggung perlahan menghilang. Meski hidupnya kini sederhana, ia menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan dan doa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang kita cintai. Jadilah bijak dalam setiap langkah, dan ingatlah bahwa hidup yang penuh keikhlasan dan kebijaksanaan adalah kunci menuju kedamaian batin yang sejati. Mungkin sampai di sini cerita ini. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.